Assalamualaikum para dekorator semuanya. Jadi hari ini saya mau bikin tutorial dekorasi tasmian sih sebenarnya. Ini karena orangnya tuh request minta rustic, terus saya tuh ngide aja dibikin kayak gini, dan ini tuh jadinya cantik banget. Cuma kalau kalian misalnya mau dijadikan kayak dekor tunangan, akad ataupun sebagainya, ini bisa banget karena kayak bisa masuk ke semuanya. Dan untuk pembuatannya kita lihat video berikut ini. Selamat bekerja. Ya, jadi karena ruangannya agak pendek ini ya, jadi nggak bisa bawa tangga. Soalnya tangga kami ukurannya 2,5 dan ini tingginya sekitaran 2,5 juga. Jadi pinjam meja. Kuat nggak nih? Ya, jadi ini tempatnya emang strategis banget. Kenapa maksud saya strategis? Ini tempat yang mudah untuk di staples karena medianya kayu ya. Cuma ini kayaknya kayu ulin, jadi mungkin agak keras, jadi perlu tenaga. Nggak ada masalah, abang kan kuat. Oh. Oke, kita lihat gimana proses pembuatannya. Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu mengainin sekelilingnya. Nah, di sini tugas suami saya untuk mengaininya. Nah, karena ini pendek tadi ya, jadi tinggal pakai meja gini aja, dan kainnya juga jadi bisa agak nyamping gitu. Ya biasanya kita kan pakai yang 4 meter ke bawah ya. Ini kita pakai 4 meternya ke samping karena ini bisa banget dipakai kayak gitu. Oke, di sini saya juga lagi nyiapin ring bulatnya karena nanti temanya tuh bakal kayak rustic pakai ring bulat gini. Jadi kalau kalian mau buat ini memang harus kayak agak modal ya untuk bikin ringnya. Nah, di sini juga lagi pemasangan kain. Nah, kainnya itu tinggal kalian staplesin aja. Itu apa sih tali-talian itu? Itu adalah tali bisban. Nanti kalau misalnya kalian mau ngebongkar, tinggal kalian tarik aja. Jadi gampang banget proses pembukaan dekorannya. Jadi pasang sekeliling, terus pasang kain juga di tali bisbannya itu. Nanti nggak bakal ngerusak kain dan juga nggak bakal ngerusak temboknya. Jadi aman banget. Nah, di sini saya lagi memasang kain untuk pelapis dari besinya ini. Ceritanya saya mau bikin kayak triplek-triplekan, tapi bukan triplek, kita buat dari kain jersey. Nah, ini kainnya itu saya lapis 2 ya. Satu kain tadi itu saya langsung kayak lipet jadi 2, dan di sini tinggal saya jarum pentulin aja. Ini kenapa kayak nggak ada bekas pentulannya, karena saya pakai yang ini kan 2 lapis ya, jadi lapisan yang dalam tadi yang saya pentulin, jadi hasilnya tuh rapih banget. Tuh kan, cantik banget jadinya, jadi nggak kelihatan kalau itu tuh dari kain. Selanjutnya di sini pemasangan akar manon tadi ya, yang untuk di ringnya itu tinggal kita iketin aja, dan untuk di bagian kainnya itu tinggal kita pentulin aja. Sorry, itu tadi tiba-tiba kameranya termati sendiri. Kita pahamin aja ya. Nah, di sini kita lagi pemasangan daun anggur. Nah, banyak banget yang bertanya, apakah saya potongin daun anggur saya karena terlihat kecil? Tidak, jawabannya tidak. Ini karena memang kayak saya tuh nyimpannya toksik banget. Saya bungkus aja, saya ikat-ikat sama kain. Jadi dia itu kayak apa ya, tangkai-tangkainya tuh udah nggak kayak jeber lagi gitu, nggak kayak besar banget, jadi dia langsung mengecil aja, dan juga emang beberapa daunnya tuh udah pada rontokan. jadi terlihat sedikit daunnya. Oke, yang penting masih bisa dipakai karena ini cuma untuk basic aja ya. Kalau kalian nggak suka daun anggur, kalian bisa pakai daun-daunan yang lain, dan lebih bagus sih kalau pakai baby bread, cuman memang modalnya agak banyak. Nah, karena di sini saya lupa bawa baby braids, jadi saya di sini perbanyak daun-daun aja, dan hasilnya semoga cantik juga kayak biasanya saya pakai baby braids. Kita lihat aja nanti ya hasilnya ya. Oke, karena temanya rustic dan agak coklat-coklat gitu, saya kasih agak banyak ini daun-daun palem. Tuh ukurannya saya nggak tahu. Karena saya potong sendiri, saya ngambil dan saya potong sendiri, jadi saya kurang tahu ini ukurannya berapa. Yang penting samaan semua. Ini nggak terlalu besar ya, kemarin saya punya agak-agak besar karena udah banyak rusak, jadi saya agak kita pangkas sedikit, jadi dia agak mengecil gini, nggak apa-apa. Nah, karena lihat kan yang agak ini agak gedean. Oke, tinggal kita tusukin aja ke akar manonnya, karena di sini tangkainya agak panjang, jadi tinggal kita tusuk-tusukin aja dan kita rapikan sesuai keinginan kita ya. Kenapa nggak bunga dulu? Karena kalau bunga dulu nanti itu sayang
sayang bunganya ketutupan sama daun-daun ini. Jadi mending kita pasang ini dulu baru bunga, biar nanti bunganya nggak ketutupan daun gitu loh. Selanjutnya di sini saya mau pasang mawar. Nah, mawar ini agak premium ya. Nih satu tangkainya kayak gini nih harganya 9 ribuan. Isinya tuh kayak 3 kuntum, tapi ini sumpah cantik banget banget. Saya pakai di sini warnanya putih ya. Putihnya ini nggak kayak yang putih bersih gitu. Dia putih agak hijau kuning gitulah, jadi dia lebih hidup lah, cantik banget. Itu angkanya emang panjang, gak usah kalian potong, emang gitu fungsinya biar dia tuh agak keluar, jadi bunga kita tuh nggak kelihatan kayak bulat gitu loh. Maksudnya hasilnya tuh kayak nggak ngebulat, jadi itu lebih kelihatan alami dan hidup, jadinya cantik banget. Nah di sini saya juga tambahin sama bunga-bunga pom-pom, nanti juga ada poni sedikit, dan juga nanti kita kasih baby rose seperti itu. Saya kasih juga hydrangea dan juga nanti ada lily. Ini emang lagi banyak banget bunga-bunga baru saya. Saya lagi suka ngumpulin bunga-bunga baru. Kita kreasikan aja ini. Siapa tahu tambah cantik ya, tambah hidup bunga-bunga saya. Nah, ini lilynya juga cantik-cantik banget. Nah, karena tadi kita udah kasih daun-daunan. Nah, maksudnya itu daun ini palem, jadi kita tinggal kasih beberapa bagian yang kayak kelihatan aja, kayak di sela-sela antara daun-daun palem ini, jadi nggak kayak perlu banyak banget bunga untuk memenuhi lingkaran ini, jadi kita kasih kayak beberapa aja. Nah, kita kasih juga ini ngide aja sih, ini saya kasih kayak setengah lingkaran, siapa tahu keren ya, siapa tahu bagus kayak gitu. Dan ya menurut saya ini ide yang out of the box sih, cantik banget. Kalau kalian mau pakai ini untuk akad kayak gitu ataupun untuk tunangan, ini emang manis banget. Nggak perlu, ini kayak terlalu heboh sih menurut saya untuk tasmiahan ataupun akikah. Cuma kalau emang kalian yang suka yang seperti ini ya silakan, karena saya nggak mau dekor balon sih, agak trauma gitu. Dulu saya pernah dekor ultah gitu pakai balon. Sedikit curcol nih ya, nggak apa-apa, karena beberapa tuh ada yang kayak request, mbak dekor pakai balon dong. Aduh sorry banget, saya sudah agak trauma dengan balon, bukan karena jedernya, tapi karena bolak-balik ngebaikin ataupun mompain lagi bunga-bunga. Jadi udah pernah sampai kayak 3 kali bolak-balik ke rumah itu karena ditelepon terus, mbak balonnya meledak, sampai akhirnya saya bilang iya kodratnya balon itu meledak. Ya begitulah ya, karena ya namanya balon meletus, balon hijau dar, nggak ada yang balon itu. Tahu nggak sih film SpongeBob yang ada Patrick ya? Itu ada balon bubble tuh kan, itu balon abadi aja bisa meletus, apalagi balon buatan manusia. Ya jadi begitulah, jadi akhirnya saya putuskan untuk tidak mendekor balon lagi karena saya sudah kayak frustasi dengan balon. Oke, jadi saya move on ke bunga-bunga aja, nggak apa-apa, kita lebih modal banyak daripada saya harus stres menghadapi balon-balon itu. Begitulah jadinya kenapa dekorasi tasmiah saya tidak seperti orang-orang. Nah di sini kita lanjut lagi ke dekorannya ya, sudah cukup curcolnya. Nah ini saya tadi tambahin beberapa bunga warna peach, cantik banget, sama ini mawar juga yang tangkainya panjang. Di sini saya kayaknya nggak terlalu banyak pakai mawar Jepang, kayaknya nggak ada deh malah ya, karena saya terlalu fokus dengan bunga-bunga baru saya. Dan ini pemasangan nama kayak biasa, karena belakangnya itu kain, kita tusuk dulu ke kain dan kita tusuk ke styrofoamnya. Untuk pembuatan namanya saya udah kasih tutornya ya, jangan ditanya lagi mbak gimana cara buatnya, itu gampang banget, tinggal kalian print aja di kertas HVS terus kalian tempelin ke styrofoam. Hal yang pasti yaitu kalian harus pastikan namanya itu nggak menceng-menceng dan juga pas ini rata tengah ya. Tapi kalau kalian pengen emang kayak rata pinggir ya dipinggirin aja sekalian. Jadi ini kita pasang juga lampu gantung biar makin wow ya, biar makin cantik. Nah perlu memang 2 orang ini karena pegel banget sebenarnya, kelihatannya kayak mudah ya tinggal digantungin aja, ini pegel banget karena ya memang nggak terlalu berat. Tapi namanya kehidupan kalau ditanggung 2 orang jadi lebih ringan. Aduh, jangan baper yang jomblo, cepet nikah tuh. Enggak deng, ya berjuang lah ya. Aduh, berjuang apa nih? Berjuang untuk menghadapi orang-orang julid yang selalu bertanya kapan nikah, kapan punya anak, kapan punya adik lagi.
Oke, dan ini dia hasil dekorasinya. Emang kayak cahayanya agak kurang, cuma ini udah kayak cantik banget nggak sih? Ini sumpah manis banget. Saya suka banget ini. Semoga kalian juga suka karena mbaknya suka banget. Oke, ini menurut saya simple karena saya udah biasa bikin kayak gini, dan semoga kalian juga menganggapnya oh, ini gampang banget ini untuk dibuat. Oke, buat dong. Semoga kalian bisa mengambil ilmu ataupun hikmahnya dari video ini. Dan itu saja video dari saya. See you semuanya. Bye.